Baiklah, di sini saya Aliana nomor 25422071 ingin mempresentasikan hasil PPT yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Anjir. Urgensi pendidikan Pancasila. Pernyataan 1. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi terutama di pendidikan Pancasila agar tidak terjadi disorientasi nilai. Penilaian ini saya memberinya tidak sepenuhnya benar karena Pancasila diamalkan sehari-hari, tidak hanya untuk dihafal. Dan kemudian pendidikan Pancasila untuk menjadi pendidikan karena pendidikan Pancasila tidak identitas bangsa Indonesia. Untuk pernyataan 2, output utama pendidikan Pancasila adalah siti virtu, gabungan antara sikap dan kebiasaan bertindak kewargaan. Penilaian ini menurut saya benar karena hasil pendidikan Pancasila, tujuan Pancasila adalah membentuk etika hidup bernegara sesuai sifat virtu atau kebiasaan. Pernyataan 3, integrasi Pancasila dalam kurikulum cukup melalui mata kuliah wajib pengutamakan nilai dalam budaya kampus, bukan keharusan. Penilaian ini salah karena pengutamaan nilai dalam budaya lebih penting daripada sekedar menjadikan mata kuliah. B. Yang keduanya, nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah lain. Untuk bab 2, metode pendekatan yuridis, historis, kultural, filosofis. Pernyataan pertama, pendekatan yuridis menegaskan Pancasila sah sebagai dasar negara karena terdapat eksplisit pada tentang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Penilaian ini benar. Poin pembahasannya, pernyataan ini benar karena yuridis sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan legalitas. Dan 18 Agustus 1945 menegaskan nilai-nilai gotong royong. Pernyataan 2, sejarah lahir dan perkembangannya, nilai ketuhanan gotong royong hingga rumusan 18 Agustus 1945. Penilaian ini benar karena sejarah lahir dan perkembangannya, nilai ketuhanan gotong royong musyawarah sudah menjadi bagian hidup bermasyarakat. Tiga, pendekatan filosofis hanya menyentuh aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi, berada di wilayah etika terapan, bukan kajian Pancasila. Penilaian ini salah karena ontologi itu membahas apa yang nyata, epistemologi bagian kita mengetahui hal-hal tersebut, dan aksiologi yaitu nilai-nilai bagus atau enggak. Serta Pancasila itu luas, jadi jangan melihat Pancasila dari satu sisi. Bab 3, Pancasila sebagai ideologi. Pernyataan 1, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai dasar yang sedangkan nilai instrumental praksis agresi terhadap konteks. Penilaian ini benar karena nilai dasar Pancasila tetap, identitas dan berprinsip, membuat kemampuan menjaga serta beradaptasi agar sesuai dengan zaman modern sekarang. Pernyataan 2, karena nilai dasarnya final, ideologi Pancasila tidak memiliki mekanisme koreksi internal dalam praktik kebijakan. Penilaian ini tidak sepenuhnya benar, karena nilai dasar Pancasila sudah final, tetapi cara penerapannya tetap bisa diperbaiki. Karena Pancasila bukan sesuatu yang kaku dan tidak bisa dikritisi. 2, Pancasila adalah dasar dan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, perbaikan atau koreksi terhadap kebijakan yang diterapkan tidak langsung pada nilai Pancasila, tetapi pada praktik atau penerapan yang masih bersifat parsial atau terbatas. Pernyataan 3, karena bersifat terbuka, Pancasila tidak layak dipakai sebagai kriteria evaluasi kebijakan publik. Penilaian ini salah karena sudah jelas Pancasila ialah dasar negara dan Indonesia adalah negara republik.
Bab 4, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Pernyataan 1, sifat ganda Pancasila, pandangan hidup dan dasar negara mendasari perannya sebagai sumber etis sekaligus sumber hukum. Penilaian ini benar karena Pancasila memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pedoman dalam cara kita bersikap dan bertindak, serta menjadi dasar nilai-nilai etis dan moral dalam sehari-hari. Pancasila sebagai dasar dari segala aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk sumber utama dalam pembentukan dan konstitusi negara. Pernyataan 2, sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 secara hierarki berada di bawah Pancasila. Penilaian ini salah karena sudah jelas Pancasila adalah sebagai dasar negara. Dan hal itu secara resmi ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, dalam urutan hierarki umum, Pancasila menempati posisi paling tinggi dalam dasar negara sekaligus ideologi negara. Pernyataan 3, sebagai pandangan hidup dan Pancasila hanya memberi horizon telos tanpa pedoman praktis. Penilaian ini tidak sepenuhnya benar, karena Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila menjadi acuan atau arah tujuan bangsa. Di dalamnya ada cita-cita, nilai, dan pedoman moral yang menjadi dasar dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga memberi pedoman yang praktis karena nilai-nilainya bisa diterapkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat. Bab 5, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pernyataan 1, menurut Notonagoro, Pancasila sebagai sistem bersifat organis, hierarkis, dan piramidal. Penilaian ini salah karena karena sistem Pancasila itu menyeluruh dan saling terhubung. Setiap sila gak bisa dipisahkan satu sama lain. Semua saling terikat. Sifatnya hierarkis. Piramidal maksudnya adalah sila pertama berada di posisi paling tinggi dan dasar karena menjadi landasan untuk sila-sila lainnya atau selanjutnya. Kedua, secara ontologi, sila-sila berdiri mandiri tanpa saling menjiwai. Hierarki semata-mata urutan sejarah perumusan. Penilaian ini salah karena tiap sila di Pancasila itu saling nyambung dan gak bisa dipisah-pisahin. Kedua, urutan Pancasila itu bukan cuma berdasarkan sejarah, tapi berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya. Epistemologi Pancasila menolak empirisme dan rasionalisme modern karena dianggap bertentangan dengan sila ketuhanan. Penilaian ini salah karena pernyataan ini nggak tepat, karena sila ketuhanan itu justru menegaskan bahwa kebenaran bisa didapat dari wahyu, akal, dan pengalaman hidup. Pancasila nggak setuju dengan paham yang menganggap sumber kebenaran cuma berasal dari satu hal tertentu. Kemudian pernyataan 4, aksiologi Pancasila hanya mengakui etika kebajikan virtu sebagai pendekatan yang sah. Penilaian ini tidak sepenuhnya benar. Poinnya karena inti dari sisi aksiologi Pancasila tentang nilai-nilai dan tujuan penerapan dalam kehidupan. Pancasila nggak cuma soal bersikap baik saja atau etika kebajikan, tapi juga soal menjalankan kewajiban kita dan melihat tujuan atau hasil dari tindakan kita. Bab 6, Pancasila sebagai sistem etika. Pernyataan 1, etika pernyataan menurut keseimbangan, hak kewajiban, kebebasan berekspresi, dibatasi tanggung jawab, menjaga ketertiban dan persatuan. Penilaiannya salah karena etika Pancasila itu intinya ngajarin kita buat nggak cuma mikirin hak kita sendiri, tapi juga hak
atau aturan yang berlaku orang lain sesuai nilai-nilai Pancasila. Kita bebas buat berpendapat, tapi tetap harus bertanggung jawab. Jangan sampai merugikan orang lain, bikin ribut atau merusak peraturan. Pernyataan 2, tolok ukur etis Pancasila adalah kepatuhan pada hukum positif semata karena legalitas identik dengan moralitas. Penilaiannya tidak sepenuhnya benar. Dalam etika Pancasila yang namanya legal atau batu hukum dan morsi, nilai-nilai buruk, itu gak selalu sama. Ada tindakan yang sah secara hukum, tapi sebenarnya gak bermoral menurut Pancasila. Misalnya yang nggak adil atau nggak bermoral. Pancasila menekankan kalau moralitas dan nilai kemanusiaan itu harus jadi dasar dalam membuat hukum, bukan hukum yang menentukan moralitas. Nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Koherensi Pancasila dengan ajaran Islam tampak pada sila ketuhanan. Prinsip maqasid asy-syariah juga sejalan dengan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Penilaian ini benar, poinnya, karena hubungan antara Pancasila dan ajaran Islam terlihat jelas dari sila pertama. Maqasid asy-syariah atau tujuan syariah dalam Islam itu intinya untuk melindungi 5 hal penting: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketiga, hal itu berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berkaitan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Baik, terima kasih presentasi dari saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.